Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan kajian terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Ringkasan seputar sirah An-Nabawiyah. Ringkasan terhadap kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Kemarin terakhir kita ambil ada tragedi peperangan yang dikenal dengan Ghazwah Dzatur Riqa'. Perang dikenal dengan perang Dzatur Riqa'. Perang tersebut barakallahu fikum dikatakan Dzatur Riqa' karena apa? Karena para sahabat penuh dengan tambalan. Kenapa? Karena saat itu kendaraannya kurang. Untuk berperang itu kendaraannya kurang sehingga ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang barakallahu fikum tidak ada kendaraan. Sehingga ketika jalan kaki mereka ada yang luka, ada yang berdarah, akhirnya mereka menyobek kain untuk menambal kakinya. Itulah dinamakan Dzatur Riqa', tambalan. Paham ya? Barakallahu fikum. Yang di situ ternyata apa? Rentetan dari peperangan Dzatur Riqa' yang terjadi pada tahun berapa kemarin? Berapa? 4 Hijriah, sambungan dari yang sebelumnya, ya kan? Ternyata ada oknum yang menyusup ketika Rasulullah istirahat di bawah pohon, tenang-tenang santai tidur. Senjatanya digantungkan gitu, pedangnya diambil oleh oknum tadi itu. Nah, pertanyaannya, siapa oknum ini? Siapa? Barakallahu fikum Ghawras ibn Harith. Ghawras bin Harith, barakallahu fikum mengambil pedang Rasulullah, dikeluarkan dari apa? Sarung pedangnya, dihunuskan, tapi tiba-tiba apa? Tangannya terkunci, nggak bisa apa-apa. Akhirnya Rasulullah kaget dan bangun. Para sahabat datang semuanya, ya tentunya hendak menolong Rasulullah, tapi Rasulullah bagaimana? Nggak menyuruh para sahabat membunuh orang tadi, dibiarkan orang tadi pergi. Bayangkan, dimaafkan, luar biasa ya. Barakallahu fikum, luar biasa rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan, sudah dihunuskan pedangnya, paham ya? Tapi Allah Taala apa? Allah Taala cegah. Tangannya langsung terkunci, nggak bisa apa-apa orang tadi. Ghawras bin Harith tadi itu. Tapi begitu Rasulullah kaget bangun, kemudian para sahabat apa? Para sahabat menyuruh agar masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung pedang tadi itu. Paham ya? Orang tadi nggak dibunuh gitu loh. Bayangkan itu. Padahal kan bahaya. Dibiarkan pergi dan dimaafkan. Masya Allah. Nah, kita lihat berikutnya perang yang besar itu Ghazwatul Khandaq. Perang Khandaq. Perang Khandaq ini dikenal juga perang Ahzab karena di sana sekutu-sekutu berkumpul. Dari Banu Nadir, orang kufar Quraisy, paham ya? Barakallahu Bani Ghatafan berkumpul menjadi satu, ingin mengepung Madinah. Sebabnya apa sih? Sebabnya tragedi perang sebelum-sebelumnya, yaitu perang Bi'r Ma'unah. Perang Sumur Ma'unah yang saat itu orang-orang apa? Yang saat itu orang-orang Yahud yang ada di Madinah, pohon kurmanya dibakar, ditebang, kemudian mereka apa? Terusir, dikeluarkan sampai di barakallahu fikum ke tempat Khaybar. Marah mereka, murka, ingin balas dendam. Ternyata apa? Terkumpullah sekutu-sekutu dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa namanya? Sakhar bin Harb. Abu Sufyan dipimpin. Jumlahnya bukan sedikit, 10.000 pasukan. Bayangkan. Padahal pasukan Rasulullah cuma berapa? 3.000 pasukan. 3.000 melawan 10.000, bayangkan. Tapi ingat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai orang-orang mukminin. Orang-orang yang bersabar. Ternyata di perang Khandaq tersebut kalau kita perhatikan mulai jumlahnya aja kan enggak sebanding. 3.000 melawan 10.000, bayangkan. Tapi di situ Allah taala berikan apa? Kemenangan. Diberikan kemenangan dan di sana ada siasah yang mereka tempuh. Di antaranya ide yang masyhur, yang ma'ruf yang diberikan oleh Salman Al-Farisi. Paham ya? Dari Persia ya. Salman Al-Farisi memberikan ide untuk bikin parit. Akhirnya dikenal perangnya perang Khandaq. Perang Khandaq karena dibikin parit. Besar itu ya, dibikin parit. Kemudian dikenal perang Ahzab karena sekutu-sekutu musuh Allah dari kalangan Bani Nadir, Bani Ghatafan, orang-orang kufar Quraisy bersatu mereka untuk mengepung Madinah.
Paham ya? Yang mereka sudah sakit hati karena diusir sampai ke Khaybar pada perang Bi'r Ma'unah. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kita lihat saja biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah Ghazwatul Khandaq. Nah, perang Khandaq dikenal juga dengan perang Ahzab. Terjadi pada tahun 5 Hijriah bulan Syawal. Nah, ada yang mengatakan bulan 4, tapi 4 akhir-akhir bulan 4 masuk bulan 5. Jadi yang kuat wallahu alam bulan 5 ini. Paham ya? Nah, di bulan Syawal. Paham ya? Bulan Syawal, kemudian apa? Tahun 5 Hijriah. Naam. Yastamilu 'ala al-mulakhasi Ghazwatul Khandaq. Pembahasan ini mencakup ringkasan daripada perang Khandaq allati ibtalallahu fiha ibadahul mu'minin wa zalzalahum wa thabbatal imana fi qulubil awliya'ih wa adhara ma kana yubtiluhu ahlun nifaq wa fadhahahum wa qarra'ahum thumma anzala nasrah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah wa 'azza jundah wa raddal kafarah bi ghaidhihim wa waqal mu'minin syarra kaidihim wa dzalika bi fadlihi wa mannih masyaallah. Pada pembahasan ini mencakup ringkasan daripada perang Khandaq, perang Ahzab. Terjadi pada tahun berapa tadi? 5 Hijriah bulan Syawal. Na'am barakallahu fikum. Perbandingan pasukan berapa tadi? Kaum muslimin berapa? 3.000 pasukan, orang-orang kufar yang bergabung sekutu-sekutu tadi itu 10.000. Masya Allah. Kita lihat lagi. Apa kata beliau sini? Perang Khandaq yang Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya beriman dan menggoncang mereka. Karena apa? Jumlah, bayangkan. Kalau imannya kuat sudah ngalah dia. Kalau imannya enggak kuat, 10.000 bayangkan, ngelawan 3.000. Kalau imannya enggak kuat bagaimana? Makanya orang-orang munafikun bermunculan di situ nanti. Paham ya? Karena orang-orang munafikun itu kalau ada peperangan enggak pernah apa? Enggak pernah bikin tenang, enggak pernah ikut maju sampai depan. Seringnya apa? Di tengah perjalanan pulang lagi. Seperti perang apa kemarin yang sudah kita lewati berkali-kali? Perang apa? Yang 1.000 pasukan berangkat, pulang 300 itu? Perang Uhud. Bayangkan, 1.000 berangkat di tengah perjalanan digembos-gembos sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahul musta'an, oknum yang luar biasa yang jahat. Allahul musta'an. Raisul munafikin. Seperti itu. Makanya kalau dalam peperangan kok ada orang munafik di saf-saf kaum muslimin mukminin, itu biasanya keadaannya kacau biasanya. Paham ya? Allahul musta'an. Naam. Tapi kita lihat di sini. Wa thabbatal iman fi qulubi awliya'ih. Dan di saat tersebut Allah Ta'ala kokohkan keimanan di hati-hati para wali Allah Subhanahu wa taala. Wa azhara ma kana yubtinuhu ahlun nifaq. Dan Allah tampakkan yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang munafik. Wa fadhahahum wa qarra'ahum. Allah Ta'ala menampakkan kejelekan mereka dan juga na barakallahu fikum mengetuk mereka. Diketuk dan ketukan rasa takut. Allahumma musta'an. Tsumma anzala nasrah. Kemudian Allah Ta'ala turunkan pertolongannya. Wa nasara 'abdah, dan Allah Ta'ala tolong hambanya. Wa hadzamal ahzaba wahdah, dan Allah Ta'ala hancurkan musuh-musuh Allah Ta'ala tersebut. Sekutu-sekutu tadi dihancurkan. Karena mereka enggak bisa masuk ke Madinah. Ada beberapa orang yang masuk terbunuh. Dihantam oleh Ali bin Abi Thalib di situ. Paham ya? Yang lainnya bagaimana? Putar balik, pulang lagi mereka padahal mengepungnya kurang lebih sebulan. Paham ya? Nah, sekitar 27 hari mengepung mereka. Allah Ta'ala kirim angin. Bayangkan loh. Dingin posisinya. Jadi para sahabat saat itu ketika menggali Khandaq, menggali parit itu bukan keadaannya seperti sekarang. Ada Indomie, ada makanan, air minum banyak. Saat itu posisinya musim dingin. Bayangkan tuh. Makanan pun seadanya. Tapi mereka yang mendorong mereka untuk berjuang apa? Keimanan. Luar biasa, Masya Allah. Dan inilah termasuk apa? Tata cara atau trik dalam berperang, diantaranya Khandaq, parit. Apalagi zaman sekarang ini, parit itu sangat luar biasa. Kekuatannya Masya Allah. Walaupun bentuknya cuma galian, tapi itu bermanfaat dalam peperangan. Terutama peperangan di akhir zaman ini, taruhlah peperangan yang masih dengan senjata seperti ini, senjata teknologi yang canggih ini ya, tembak, pistol, mortir, kemudian apa, granat, kemudian bazooka. Itu kalau pakai Khandaq, parit, itu lebih banyak selamatnya dengan seizin Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, karena mereka mau melihat enggak kelihatan kita berada di dalam parit. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Dan itu
walhamdulillah, sekedar kabar saja ya, bukan hoax. Ketika dulu di Damas perang melawan Syiah Rafidhah, alhamdulillah kita memang sejak awal mempersiapkan menggali parit tadi itu. Kurang lebihnya ya bisa untuk berpapasan lah, 1,5 meter lah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu. Nah, kemudian panjangnya bisa mengelilingi pondok, bayangkan itu. Padahal itu dikerjakan bisa dikatakan dalam semalam 2 malam atau intinya beberapa hari. Tapi luar biasa semangat di malam hari kita gali waktu itu ya. Karena Syiah Rafidhah itu kalau nyerangnya brutalnya luar biasa. Bukan peluru-peluru kecilnya, bukan. Yang mereka lontarkan, yang mereka lempar ke pondok itu peluru-peluru yang besarnya sepaha ini. Peluru tank. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mortir, bazooka mereka lemparkan. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Khandaq tadi itu di antaranya. Parit luar biasa parit. Paham ya? Nah, karena peluru yang mereka lontarkan enggak kena. Paham ya? Dan aman insyaallah biidznillah, kecuali kalau jatuh ke dalam parit. Dan itu jarang sekali. Jarang sekali kejadian masuk ke parit, jarang sekali. Paling-paling di atas parit itu kita kaget di dalamnya gitu aja. Kalau sampai masuk ke parit itu bisa dikatakan jarang sekali dan hampir enggak ada. Paham ya? Masya Allah. Nah ini siasah, trik yang dipakai saat itu perang Khandaq, perang Ahzab adalah apa? Menggali parit ini, membikin parit. Kita lihat di sini. Wa azza jundah, dan saat tersebut Allah Taala muliakan tentara Allah. Wa raddal kafarah bi ghaidhihim, dan Allah Taala mengusir orang-orang kafir dengan apa? Rasa marah yang ada di diri mereka. Sebulan banyak ngepung, enggak dapat apa-apa. Paham ya? Mereka setiap harinya menyembelih apa? Menyembelih unta, menyembelih intinya apa? Mereka banyak kehabisan harta di situ. Enggak bisa apa-apa. Ada beberapa orang yang masuk, tapi langsung dihajar, disikat oleh Ali bin Abi Thalib. Paham ya? Terkalahkan di situ. Naam, masyaallah. Wa waqal mu'minin syarra kaidihim, dan Allah Taala menjaga kaum mukminin kejelekan makan mereka. Wa dzalika bi fadlihi wa mannihi, masyaallah. Yang demikian itu dengan keutamaan dari Allah dan karunia-Nya. Ingat, peperangan tidak selamanya menang terus. Kadang-kala perang ada kalahnya. Seperti tragedi perang Uhud, Allah Taala uji kaum mukminin dengan kekalahan. Walaupun di awal permulaan menang, tapi di akhir peperangan kalah. Kenapa? Di antaranya sebabnya tidak terlepas dari kemaksiatan yang dilakukan sebagian para sahabat kepada perintah Rasulullah SAW waktu itu. Paham ya? Diperintahkan untuk jaga Jabal Uhud, jangan pergi, jangan turun. Ternyata mereka tertarik dengan apa? Rayuan, bujukan, barakallahu fikum, bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan ghanimah yang mereka lihat di bawah. Ada salah satu di antara mereka mengatakan, "Ya qaum, ghanimah, ghanimah." Turun mereka. Rebutan ghanimah. Ternyata mereka orang-orang kufar putar balik, menguasai Jabal Uhud. Akhirnya para sahabat dibantai, dibunuh situ. Rasulullah pun luka, bayangkan. Sampai-sampai karena orang kufar menang seperti itu, setan ikut andil, teriak, "Inna Muhammadan qad qutil," katanya. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Kacaulah keadaan kaum muslimin mukminin saat itu. Jadi peperangan ada menangnya, ada kalahnya. Paham ya? Tapi ingat, pertolongan akan senantiasa Allah Taala berikan kepada orang-orang mukminin, orang-orang yang bersabar. Paham ya? Na barakallahu fikum. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan yang sempurna kecuali hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kita lihat lagi. Wa harrama 'alaihim syar'an wa qadara an yaghzul mu'minin ba'daha. Dan Allah telah haramkan atas mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kufar secara syariat dan secara takdir untuk mereka berperang memerangi kaum mukminin setelahnya. Setelahnya banyak peperangan tapi kalah terus. Paham ya? Allahul musta'an. Naam. Bal ja'alahumul maghlubin wa ja'ala hizbahumul ghalibin. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Bahkan Allah telah jadikan mereka orang-orang kufar Quraisy, orang-orang sekutu tadi itu, sekutu orang-orang barakallahu fikum, kufar Quraisy dari kalangan Bani Nadir, Bani Ghatafan, orang-orang apa? Yahud, ya enggak? Bani Nadir kan termasuk kabilah Yahud yang besar juga. Ada Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Barakallahu fik. Dan Allah telah jadikan mereka maghlubin, terkalahkan. Dan Allah jadikan hizbahu, golongannya dari kalangan kaum mukminin, mereka lah yang menang. Walhamdulillahirabbil alamin, kata beliau. Dan hanya segala puji atau segala puji hanya milik Allah Taala, Rabb semesta alam. Perang Ahzab terjadi pada tahun berapa tadi?
Tahun berapa tadi? 5 Hijriah bulan apa? Bulan apa? Bulan apa tadi? Bulan Syawal. Kalau bisa catat ya, jangan teman lihat catat itu ya. Nah, faedah itu ya. Karena nanti kalau peperangan seperti ini enggak bisa mencerna semuanya, yang paling terpenting tahu tahunnya kapan, bulan apa, jumlah pasukannya berapa, siapa yang menang. Itu penting sekali walaupun ringkas. Walaupun sebenarnya kalau bisa mencerna semuanya bagus, tapi kalau enggak bisa semuanya tahu. Tahun sekian, bulan sekian, yang menang siapa, jumlah pasukannya berapa, siapa pemimpinnya. Paham ya? Jadi perang Ahzab, perang Khandaq dari kalangan musyrikin dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, Suhail bin Harb. Paham ya? Dari kalangan muslimin langsung Rasulullah SAW dan juga sekaligus Ali bin Abi Thalib ikut di situ dan Salman Al-Farisi juga ada di situ. Naam, dan para sahabat yang lainnya. Kita lihat, ini penting yang punya kitabnya bisa digaris itu. Wa kanat fi sanati khamsin fi syawwaliha 'ala sahih min qaulai ahli al-maghazi was-siyar. Masyaallah. Dan saat itu peperangan terjadi pada tahun 5 Hijriah di bulan Syawal 'ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, berdasarkan dua pendapat dari kalangan ahli sejarah. Paham ya? Nah, jadi terjadi pada tahun 5 Hijriah bulan Syawal. Kalau antum jumpai artikel pada tahun 4 itu dibawa kepada mana? Akhir-akhir 4 Hijriah. Berarti masuk 5 Hijriah. Nah, wa kana sababul ghazwatil Khandaq. Saat itu sebab terjadinya perang Khandaq. Perang Khandaq dinamakan juga perang apa? Perang Ahzab. Pasukannya kaum muslimin berapa jumlahnya tadi? 3.000 pasukan. Orang-orang kufar berapa pasukannya tadi jumlahnya? 10.000. Yang menang siapa? Kaum muslimin. Masya Allah, di situ ujian yang sangat besar. Orang-orang munafikun nampak di sini nanti. Kita lihat sini. Sebab peperangan perang Khandaq ini, anna nafaran min Yahud Bani Nadir, ya kan? Bahwasanya sekelompok, segerombolan dari orang-orang Yahud Bani Nadir, alladzina ajlahum sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Khaybar. Kama qaddamna, sudah kita lewati ya. Bahwasanya sekelompok dari kalangan Yahud Bani Nadir yang saat itu Rasulullah mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari Madinah ke Khaybar. Kapan itu? Pada perang Bi'r Ma'unah. Paham ya? Sumur Ma'unah. Nah, barakallahu fikum, diusir. Dikasih ultimatum, dikepung 6 hari. Kalau 6 hari enggak mau keluar mereka. Karena dibisik-bisiki oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalian enggak usah keluar. Aku bersama kalian katanya. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kalau mereka nyerang kalian, aku akan maju. Kami sudah menyiapkan 2.000 pasukan katanya. Kata siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah mereka diserang, Abdullah bin Ubay bin Salul diam 1000 bahasa. Paham ya? Pergi, keluar dia. Akhirnya mereka minta suluh, minta damai kepada Rasulullah untuk apa? Untuk kasih keamanan untuk keluar. Keluar membawa barang-barang mereka, unta-unta mereka tanpa senjata. Akhirnya dikasih jalan dan mereka pun apa? Terusir sampai ke Khaybar. Pemimpin Banu Nadir pun ikut juga keluar. Huyai bin Akhtab kemarin ya. Huyai bin Akhtab. Nah ini ternyata masih dendam situ ya. Sebab perang Khandaq bahwasanya sekelompok dari kalangan Yahud Banu Nadir alladzina ajlahum sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Khaybar kama qaddamna. Sebagaimana sudah kita lewati, yang saat itu Banu Nadir, orang Yahud Banu Nadir, Rasulullah keluarkan dan usir dari Madinah ke Khaybar. Wahum asrafuhum. Yang terusir tersebut bukan orang sembarangan, orang-orang mulianya mereka. Paham ya? Orang-orang pembesarnya mereka. Kasalam bin Abil Haqid. Huyai bin Akhtab kemarin juga termasuk ya. Wasalam bin Mishkam. Wa Kinanah bin Rabi' wa ghairihim. Kharaju ila Quraisy bi Makkah. Akhirnya mereka, paham ya? Pembesar-pembesar mereka tadi, na barakallahu fikum. Pembesar-pembesar mereka dari kalangan apa? Banu Nadir berkumpul, mereka keluar menuju ke orang-orang Quraisy di Mekah. Bersekutu, bersatu, rencana untuk mengepung Madinah. Kita lihat. Fa'allabuhum 'ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wa'aduhum min anfusihim an-nasra. Allahul musta'an. Orang-orang tadi itu Salam bin Abil Haqid, kemudian Salam bin Mishkam, wa Kinanah bin Rabi', dan selain mereka dari kalangan Banu Nadir, ketika mereka keluar menuju ke orang-orang kufar Quraisy Mekah, mereka apa? Allabuhum, yaitu mereka menghasut. Mereka menghasut orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan mereka menjanjikan kepada orang-orang kufar Quraisy dari diri-diri mereka pertolongan. Pasti kita menang. Pasti ada pertolongan. Dipancing seperti itu. Fa'ajabuhum, akhirnya mereka orang kufar Quraisy memenuhi ajakan mereka. Bersatulah sekutu-sekutu tadi itu. Dipimpin siapa tadi? Dipimpin siapa tadi? Abu Sufyan bin Harb dari kalangan kufar Quraisy. Yang memimpin apa? Abu Sufyan bin Harb dari kalangan Bani Ghatafan. Yang memimpin adalah Uyainah bin Hisn. Naam, Uyainah bin Hisn. Kita lihat. Tsumma kharaju ila Ghatafan. Kemudian mereka keluar menuju ke Ghatafan. Bani Ghatafan ini nanti pemimpinnya ada. Fada'auhum, akhirnya mereka juga mengajak lagi dari Bani Ghatafan diajak. Awal mula Banu Nadir menghasut orang-orang kafir Quraisy berhasil. Akhirnya mereka pergi menuju ke mana? Ghatafan, menghasut lagi, berhasil juga. Banyak mereka pasukan 10.000 bayangkan. Masya Allah, kita lihat sini. Fastajabu aidan, kemudian ternyata Bani Ghatafan menerima ajakannya juga. Wa kharajat Quraisyun wa qaiduhum, akhirnya keluarlah, berangkatlah. Na barakallahu fikum, orang-orang kafir Quraisy, pemimpin mereka Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, siapa namanya tadi? Abu Sufyan bin Harb, Sakhr bin Harb. Dia ini Abu Sufyan bin Harb ini punya saudari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, punya saudari atau tidak? Siapa istrinya Abu Lahab? Siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil namanya? Arwa bintu Harb. Arwa bintu Harb ini Abu Sufyan bin Harb. Berarti kan saudari. Ya enggak? Arwa bintu Harb ini Abu Sufyan bin Harb, istrinya Abu Lahab. Paham ya? Namanya Arwa, kunyahnya Ummu Jamil, tak kenalkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi udah pernah kenalan, jadi upayakan enggak lupa. Jadi kunyahnya Ummu Jamil. Siapa kunyahnya, Hasan? Ummu Jamil. Namanya Arwa. Istrinya Abu Lahab. Allah Ustaz. Kita lihat sini dikit lagi ya. Barakallahu fiik. Wa kharajat Quraisyun wa qaiduhum Abu Sufyan bin Harb. Ingat-ingat namanya Abu Sufyan bin Harb, Sakhr. Namanya Sakhr bin Harb. Wa ala Ghatafan, dan pemimpin Bani Ghatafan Uyainah bin Hisn. Ini juga di garis ya yang punya kitabnya ya. Jadi pemimpin dari kalangan kafir Quraisy Abu Sufyan bin Harb. Pemimpin dari kalangan Bani Ghatafan Uyainah bin Hisn. Kulluhum fi nahwi 10,000 rajul. Mereka semuanya keluar dalam keadaan jumlahnya kurang lebihnya 10.000 orang. Enggak sembarangan 10.000. Nah, sekarang lihat orang 1.000 orang itu banyak sekali. Cuma saat itu perangnya bukan pakai apa? Bukan pakai mobil, motor, itu bukan. Paham ya? Pakai kuda, pakai unta, sehingga nampaknya memang gemuruh gitu ya. Kalau kita bayangkan zaman sekarang perang pakai panah, tombak, pedang ya antum kalah. Kalau zaman sekarang. Kalau jarak jauh ya. Barakallahu fi, karena kalau zaman sekarang kan tembak, sniper udah ada semuanya. Jadi jarak jauh pun tinggal pakai teropong kena dengan seizin Allah Taala itu. Kalau zaman saat itu pedang, tombak, panah itu loh. Lawannya jarak dekat semuanya. Paham ya? Jadi langsung bertemu gitu ya, berhadapan. Masya Allah, kita lihat nih 10.000. Kita ambil dikit lagi. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimasirihim ilaih. Kemudian tatkala Rasulullah mendengar tentang keberadaan mereka, perjalanan mereka, 10.000 pasukan kedengaran sampai ke Madinah. Amaral muslimin bihafri khandaq. Rasulullah perintahkan kaum muslimin menggali khandaq. Ingat-ingat saat itu musim dingin, luar biasa. Arab itu terkenal kalau musim dingin, luar biasa musim dinginnya. Dalam artian dinginnya itu enggak seperti di Indonesia. Di Indonesia dinginnya kan lembab-lembab basah. Kalau di sana kering. Jadi sangat cepat untuk apa? Untuk retak kulit-kulit itu ya. Tapi luar biasa ya, Masya Allah. Musim dingin, makanan ala kadarnya dan juga barakallahu fikum saat itu sederhana secukupnya. Kalau zaman sekarang, Masya Allah, dulu ketika di Damas, ini kisah lagi. Kisahnya ini sahih ya insyaallah ya. Karena anak nyaksikan langsung ya. Barakallahu fik. Saat itu ketika gali khandaq, gali parit. Ya alhamdulillah enggak sempat kelaparan. Karena untuk masalah minuman banyak alhamdulillah. Makanan pun juga ada saat itu. Paham ya? Cuman
di tengah-tengah menggali parit tersebut penuh dengan ujian. Karena terkadang ditembakin, dimurtir, dilempar apa? Dilempar basoka, itulah ujian di situ. Kalau orang enggak tahan, enggak sabar itu ya lari. Paham ya? Nah, tapi alhamdulillah Allah telah selamatkan dan Allah Ta'ala lindungi kaum muslimin, ahlus sunnah, nah barakallahu fikum, sunniyun, salafiyun yang saat itu berperang di Damas melawan Syiah Rafidhah. Naam. Kita lanjutkan. Ketika Rasulullah mendengar pasukan 10.000 pasukan tadi itu berjalan menuju Madinah, langsung Rasulullah perintahkan kaum muslimin menggali khandaq yahulu bainal musyrikin wa bainal Madinah. Yang khandaq tersebut menghalang-halangi antara orang-orang musyrikin, barakallahu fikum, dan antara kota Madinah, maksudnya enggak bisa masuk, biar mereka enggak masuk. Paham ya? Wa kana dzalika bi isyarati Salman Al-Farisi. Saat itu ide pemikiran membikin khandaq atau parit tersebut, nah barakallahu fikum, itu yang berikan isyarat, yang berikan masukan Salman Al-Farisi. Farisi itu dari mana ya? Dari Paris atau dari Persia? Dari Persia ya. Nah, bukan dari Paris ya. Al-Faris itu dari Persia. Naam. Persia sekarang daerah mana ya Persia itu kira-kira? Daerah mana Persia itu? Iran ya. Naam, Iran. Naam, sekarang banyak Syiahnya sana kan? Allahul musta'an. Naam. Nasallahu an yudammirahum. Nah, semoga Allah telah menghancurkan mereka karena Syiah Rafidhah itu di mana-mana pasti bikin ulah. Paham ya? Apalagi ahlus sunnah yang mereka cari. Ya, untuk mereka habisi karena ahlus sunnah memuliakan para sahabat. Mereka sedangkan kadang mengkafirkan atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Fa'amilal muslimun fihi mubadirina hujumal kuffar alaihim. Akhirnya kaum muslimin segera menggali parit, berbondong-bondong menggali parit. Nah, kenapa? Karena penyerangan mendadak dari kalangan orang kufar itu sudah dalam perjalanan gitu loh. 10.000 bayangkan. Nah, masya Allah. Falamma kamula, kemudian tatkala sudah sempurna semua paritnya jadi, qadimal musyrikun, barulah kaum musyrikin datang. Jadi mereka datang sudah sempurna semuanya, sudah aman, terkondisikan. Fanazalu haulal Madinah, akhirnya mereka singgah di sekeliling Madinah, enggak bisa masuk. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, bayangkan. 10.000 dari atas, dari bawah dikepung semuanya. Tapi mereka enggak bisa masuk ke Madinah. Paham ya? Ada beberapa orang yang masuk, nanti kita lewati pembahasannya nanti, yang akhirnya melawan siapa? Ali bin Abi Thalib, kalah juga orangnya. Dan mati. Akhirnya mereka terpukul mundur. Yang belum masuk tadi karena kedinginan, musim dingin itu ya, akhirnya mereka mundur, pulang lagi. Nah, dalam keadaan apa? Tidak membawa hasil sama sekali, dan kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.